Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrul Ilmi SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tubalong, dan saat ini saya bertugas di SDN 12 Pudak Tegal. Pada hari ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Bapak Fauzan Ramon, ya, rekan sejawat dari saya. Sama-sama bertugas di SDN 12 Pudak Tegal, dan beliau adalah mengajar di kelas 6. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Bahrul. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, kita sama-sama sehat. Pak Fauzan, boleh saya menyita waktu Bapak sebentar? Boleh. Alhamdulillah hari ini tidak sibuk. Bapak, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan di hari yang kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Tujuan supervisi akademik ini adalah untuk membantu Bapak dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru. Dan kita akan mengobrol santai saja, Bapak, ya. Pada kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Fauzan, dari obrolan kita hari ini apa yang Bapak harapkan? Dalam kesempatan ini saya khususnya berharap dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran seperti aktivitas siswa dan diskusi, yaitu diferensiasi dalam proses. Ya, diferensiasi proses, ya. Baik, Bapak, semoga saya dapat membantu Bapak. Boleh tahu Bapak hari ini memberikan materi apa? Hari ini saya akan memberikan materi tentang IPA, sistem cara perkembangbiakan makhluk hidup. Jadi menyesuaikan diri makhluk hidup. Kalau seingat saya untuk kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013, ya, Pak, ya? Ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Melalui kegiatan ini saya juga mengamati, berdiskusi, dialog, presentasi dan tanya jawab dari siswa. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Bapak siapkan dari kemarin, Pak? Saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti sarana-prasarana, belajar, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Oh, sudah lengkap sekali, ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Terkait dengan hal itu, apa kesulitan dan hambatan Bapak dalam menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini? Di dalam satu kelas itu kemampuan siswa itu berbeda-beda, Pak. Ada yang mudah sekali, ada yang menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sulit dalam menangkap materi pembelajaran. Nah, terkait dengan itu, apakah strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, Pak? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam pula. Oh iya, berarti Bapak Fauzan sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran menyesuaikan dengan minat kebutuhan siswa. Kemudian bagus sekali, Pak, itu sudah dari sini sudah kelihatan bahwa Bapak sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, Pak. Insya Allah Bapak, saya akan membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah juga setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol lagi tentang apa yang belum dan sudah terlaksana di rencana pengembangan diri Bapak tadi. Terima kasih Bapak Hadi, Bapak Fauzan, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap observasi ini. Mudah-mudahan observasi yang dilakukan Pak Fauzan lancar dan tidak ada hambatan. Demikian Bapak, demikian dari saya.
coaching, supervisi pras, supervisi akademik. Sebelumnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Baik, hari ini untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Baik ya, namun ada lagu ya. Satu jari kanan, Satu jari kiri, digabung jadi suatu buat jembatan panjang. dua jari kanan, Dua jari kiri, digabung jadi empat buat kamera ceklek. tiga jari kanan, Tiga jari kiri, digabung jadi enam buat menara tinggi. empat jari kanan, Empat jari kiri, digabung jadi delapan buat kelinci lompat. lima jari kanan, Lima jari kiri, digabung jadi 10 buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbana wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Hari ini untuk memulai kegiatan, adakah yang tidak hadir? Hadir, lengkap ya? Alhamdulillah hari ini kita pembelajaran dengan siswa yang lengkap. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharap seluruh siswa berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Baik, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
pembelajaran, marilah kita menyanyikan sebuah spiriting lagu ya, judulnya binatang-binatang ya. 1, 2, 3. Ingkong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih lucu bebeknya, panjang kakinya pendek. Gajah badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih lucu seliput kemana-mana, temannya ikut. Baik, tepuk tangan. Baik ya, hari ini kita akan belajar seperti biasa tentang IPA. Kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Adaptasi. Ada di dunia ini namanya makhluk hidup. Siapa yang masih ingat? Makhluk hidup itu ada apa saja? Tangan? Ada siapa? Silakan Ilham. Hewan dan manusia. Ada lagi? Silakan. Tumbuhan. Nah, jadi ada 3 makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang pertama tadi siapa? Hewan. Yang kedua? Manusia. Yang ketiga? Tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang adaptasi makhluk hidup. Baik ya. Kakak akan menampilkan tentang adaptasi makhluk hidup. Ya, kita lihat di layar tentang proses ini tentang benar ya. Baik, tadi sudah kita ketahui makhluk hidup itu ada 3. Jadi baik anak-anak, kita lihat ke layar tentang adaptasi makhluk hidup. Baik. Kita sudah tadi mengenal makhluk hidup ada 3 ya pembelajaran minggu lalu. Sekarang bagaimana makhluk hidup tersebut beradaptasi yang kita pelajari hari ini. Baik, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan adaptasi? Silakan. Ada? Ada? Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Terima kasih untuk ajar. Tepuk tangan. Baik. Baik ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Nah, hari ini kita baik anak-anak, setelah kita melihat maka pembelajaran hari ini tentang adaptasi makhluk hidup. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengenal perbedaan makhluk hidup. Ya, nah. Yang kedua, siswa mampu membedakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Yang ketiga, siswa dapat menentukan cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ulang lagi lah. Adaptasi.
Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan adaptasi? Silakan. Silakan. Ada yang tahu? Ya, siapa tahu? Ada yang tahu? Silakan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri. Tepuk tangan. Ya, jadi adaptasinya adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, jadi bagaimana makhluk hidup tadi menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Lingkungan ada yang ada di sekitar kita, ya. Jadi makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik yang berupa hewan, baik yang manusia maupun tumbuhan. Baik ya? Nah, sekarang tujuan. Apa tujuan beradaptasi? Kira-kira makhluk hidup ini tujuannya beradaptasi itu apa? Ada yang tahu? Apa tujuan makhluk hidup? Hewan, manusia, maupun tumbuh-tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya dengan tujuan apa? Kira-kira makhluk hidup itu bisa hidup dengan cara apa? Dengan cara manusia makan, ya, manusia tidak bisa tidak makan. Hewan tidak bisa tidak makan, juga tumbuh-tumbuhan tidak bisa tidak makan. Manusia makannya makan nasi, ya, makan roti. Hewan makan tumbuh-tumbuhan, makan daging, ya. Dan tumbuhan makannya apa? Pupuk. Apa lagi? Air. Apa lagi? Matahari. Yang disebut dengan fotosintesis. Yang berikutnya, selain daripada makan, apalagi kira-kira? Sudah sana ada kan? Kira-kira apa tujuan makhluk hidup beradaptasi selain daripada makan? Kalau hewan bertelur itu dijaga supaya apa? Apa yang dipertahankan oleh induknya? Supaya apa ya? Supaya hewannya berbanyak. Itu apa namanya? Berkembang biak, ya. Jadi ada makan, berkembang biak. Terus ada apa lagi? Supaya hewannya atau tumbuhannya tidak diganggu. Berarti apa? Prosesnya apa? Melindungi diri atau mempertahankan hidup. Nah, jadi ada mencari makan, ada melindungi diri dari pemangsa, ya. Terus ada berkembang biak, dan yang terakhir bertahan hidup. Nah, ini tujuan makhluk hidup untuk beradaptasi. Jadi ada 4 makhluk hidup beradaptasi. Nah, sekarang coba lihat dan amati makhluk hidup, terutama hewan yang ada di sekitar kita. Kita banyak melihat hewan-hewan ada di sekitar kita, terutama hewan yang ada bertampilkan sekarang. Coba amati. Nah, ada hewan-hewan berikut. Bapak beri waktu untuk berpikir. Kita lihat perbedaan hewan yang di atas dengan perbedaan hewan yang di bawah. Di atas namanya hewan apa? Nah, di bawah hewan burung apa? Burung pipit. Apa perbedaan burung elang dengan burung pipit? Apa perbedaannya? Terlihat dari apanya? Paruh. Nah, ini paruhnya. Terlihat dari paruhnya. Paruh burung elang apa? Halo? Siapa yang tahu apa kegunaan paruh burung elang ini melengkung? Akan ada untuk mengoyak daging. Tepuk tangan Kak Adra. Nah, selain daripada paruhnya pada burung elang, apa lagi perbedaan dari burung elang? Sayapnya.
sayapnya apa Pak? Nampak lebar daripada burung pipit. Supaya apa? Supaya terbang tinggi. Tepuk tangan. Ya, jadi terbang tinggi. Nah, terus selain daripada itu ada apa lagi nya? Kakinya. Nih, kita lihat dari kakinya yang berbeda. Kaki burung elang ini gunanya untuk apa? Untuk mencengkram dari ham. Ya, mencengkram apa? Mencengkram mangsa. Ya, karena makanannya apa? Jadi karena mangsanya cepat, ya, mangsanya ini larinya cepat, maka diperlukan cengkraman yang kuat, ya. Nah, ini. Nah, perbedaan burung elang dengan burung pipit. Kalau burung pipit, paruhnya kenapa? Paruhnya pendek. Nah, paruhnya pendek, ini gunanya untuk apa? Makan biji-bijian, memecah biji-bijian. Ya. Nah, kalau ini makanannya berjenis daging dan ini makanannya berjenis biji-bijian. Ini perbedaan antara burung elang dan burung pipit. Yang berikutnya ada kakinya berbentuk panjang. Supaya apa? Supaya bisa bertengger, ya, karena bertengger. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ini. Ini menyesuaikan diri terhadap apanya? Terhadap lingkungannya. Apalagi? Makanannya, jenis makanannya. Jadi dimakan oleh burung elang dan dimakan burung pipit. Ini bisa membedakan bagaimana burung beradaptasi. Ya. Ada lagi binatang yang berikutnya. Ini biasanya binatang ini yang disebut dengan beradaptasi terhadap apa? Bentuk, ya, bentuknya paruh burung elang dan bentuknya paruh burung pipit, ya. Ini bentuk paruh burung elang berbeda dengan burung pipit. Ini namanya perbedaan adaptasi yang berjenis bentuk. Ya, yang berikutnya ada yang berbentuk sikap, berbentuk perilaku. Nah, seperti berikut. Ya, ini apa yang dilakukan oleh binatang apa namanya nih? Bunglon. Apa yang dilakukan bunglon? Apa yang dilakukan bunglon? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa yang dilakukan bunglon untuk beradaptasi pada lingkungannya? Ada yang tahu? Silakan aja. Menyesuaikan warna tubuhnya. Jadi bunglon ini bisa berubah warna sesuai apa yang ada di dekatnya. Jadi kalau hinggap di daun, maka bentuk tubuhnya berwarna hijau. Hinggapnya di dahan, maka bentuknya bisa berwarna coklat. Bentuk ada yang merah, maka bunglon akan berubah warnanya menjadi merah. Ini cara bunglon bertahan hidup. Ya, jadi proses yang kedua, yang elang tadi adalah bagaimana beradaptasi terhadap bentuk. Yang kedua, beradaptasi terhadap bertahan hidup. Kalau tidak merubah bentuknya, tidak merubah warnanya, maka bisa saja bunglon menjadi mangsa elang. Ya, jadi elang melihat warnanya yang warna-warni, maka ini bisa jadi mangsa. Supaya ini bisa bertahan hidup, maka bunglon mempertahankan dirinya dengan cara merubah warna. Nah, baik ya. Nah, sekarang ada ayam. Kita lihat ayam. Apa yang dilakukan ayam untuk beradaptasi?
Makan. Apa selain pada makan? Makannya apa? Biji-bijian. Apa lagi? Ini apa? Adaptasi berupa apa? Kira-kira berupa apa? Berupa, dan kita amati. Kira-kira ayam ini adaptasinya berupa apa terhadap lingkungannya? Ayam ini selalu menjadi incaran pemangsa. Siapa yang dimangsa? Anaknya, ya kan? Siapa yang memangsa biasanya? Selain daripada elang, ada hewan yang biasanya di air naik ke atas, biawak, ya kan? Kadal. Nah, ini biasanya makan. Selain pada itu ada apa lagi? Musang. Biasanya musang memakan anak ayam. Ya. Nah, bagaimana induk ayam beradaptasi pada lingkungannya untuk mempertahankan apa? Mempertahankan perkembangbiakan, mempertahankan anak-anaknya supaya anak-anaknya tetap bertahan hidup. Bagaimana induk ayam akan mempertahankannya? Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana perilaku ayam supaya anaknya terjaga? Kayak apa cara melindunginya? Biasanya kalau ada elang di atas, nih terbang, apa yang dilakukan untuk ayam? Melindungi. Dengan cara apa melindunginya? Menggiring anaknya ke tempat yang dilindungi, yang aman. Ya. Yang berikutnya, apalagi kalau ada musang lewat, kalau ada kadal atau biawak lewat, maka induk ayam biasanya agresif. Ya, kadang kawan didekati sedikit, induk ayam menjaganya. Ya, dengan cara menerkam. Ya, ini cara beradaptasi induk ayam. Nah, satu lagi, bagaimana cara hewan beradaptasi? Silakan cari tahu bagaimana hewan ini beradaptasi terhadap lingkungannya. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Silakan. Bagaimana ini hewan apa namanya? Unta. Bagaimana unta itu beradaptasi di wilayah yang panas? Tempatnya di mana nih? Gurun pasir. Bagaimana cara unta ini mempertahankan beradaptasi terhadap lingkungannya? Dengan cara apa? Menyimpan air. Di mana disimpannya? Di pungguknya. Ya, supaya apa? Supaya bertahan hidup, karena di padang pasir ini sulit mendapatkan air. Karena sulit mendapatkan air, bagaimana caranya hewan ini beradaptasi terhadap lingkungan? Maka minum air sebanyak-banyaknya, disimpan di punggungnya, lalu pada waktu di perjalanan ini akan menjadi bekal untuk di jalan, supaya unta ini bisa bertahan hidup di padang pasir. Yang kedua, selain daripada air, apa yang terlihat unta ini? Ada yang terlihat? Apanya kira-kira? Bentuk apanya? Lehernya. Lehernya apa? Panjang. Kenapa jadi panjang? Alasannya kenapa jadi panjang? Supaya apa? Karena di padang pasir itu banyak pohon-pohon yang tumbuh tinggi, ya, kayak daun kurma, ya, dan ada pohon-pohon yang menjulang tinggi. Akhirnya kalau hewannya berleher pendek, mungkin saja hewannya tidak bisa makan, ya, karena tumbuhan-tumbuhan tinggi.
Selain daripada itu, untuk bertahan di padang pasir memerlukan apa? Kalau perjalanan panjang, nanti yang disiapkan apa? Makanan. Apa lagi selain dari itu? Bentuknya. Bentuk apa? Kaki. Nah, bentuk kaki unta itu biasanya lebar. Untuk apa? Di pasir ini kalau berjalan ini panas, maka diperlukan telapak kaki yang lebar sehingga tidak terperosok ke dalam pasir. Ya, maka hewan ini namanya beradaptasi. Hewan yang di padang pasir beda dengan hewan yang ada di hutan. Ya, nah, beda dengan ada yang di air. Baik ya? Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Gak ada? Baik ya? Nah, sekarang Bapak beri tugas, silakan bagi kelompok terdiri dari 4 orang maksimal. Ya, kita rapikan mejanya, bentuk kelompok. Nanti akan Bapak berikan tugas. Silakan cermati dan amati. Setelah itu nanti masing-masing kelompok beri tanggapan apa yang Bapak gambarkan di sini. Cari tahu beradaptasinya apa saja, bentuknya apa saja terhadap lingkungan. Ya, berupa apa saja. Sampai sini dipahami? Ada yang tanyakan? Paham ya? Baik, kalau paham Bapak beri waktu untuk merapikan mejanya. Silakan kerja kelompok dan Bapak akan tampilkan. Silakan. Sudah siap? Semua kelompok sudah terbentuk? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Baik. Bersatu. 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 Berdua. 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 Bertiga. Bertiga. Baik ya. Nah sekarang silakan siapkan kertas satu lembar. Diskusi masing-masing kelompok. Bapak akan menampilkan gambar makhluk hidup berupa tumbuhan. Satu kertas. Ya, diskusikan ada 4 gambar. Silakan keempat gambarnya ini kalian diskusikan bentuk adaptasinya seperti apa. Baik ya? Nah, sekarang silakan tugas kelompok. Ini ada gambar makhluk hidup yang berupa tumbuh-tumbuhan. Ini apa namanya? Putri Malu. Ya, di gambar Putri Malu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tumbuh-tumbuhan ini akan beradaptasi. Dari mana beradaptasinya? Terhadap apa beradaptasi? Seperti apa adaptasinya? Ya, silakan masing-masing kelompok berdiskusi, cari tahu
apa yang dilakukan oleh Barat? Kelompok tulis. Ya. Jadi bapak tentukan kelompok pertama 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Kelompoknya terserah, mau nama-nama boleh, mau kelompok 1 saja juga boleh. Ya, kita tunjukkan saja kelompok 1 saja lah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nama-namanya catat. Ya, ditulis. Diskusikan dulu. Yang pertama, Putri Malu. Putri Malu ini beradaptasinya seperti apa? Diskusikan. Bapak beri waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Tentukan. Setelah itu nanti lembar LKS-nya dipresentasikan di depan. Ya. Silakan. Ada yang kesulitan? Ada yang tanyakan? Di bawah Putri Malu ada kembang teratai. Ada yang di sini. Diskusikan di kelompoknya. Besokkan Putri Malu ini beradaptasinya seperti apa? Bentuknya kah, perilakunya kah, warnanya kah? Kalian diskusikan dulu. Jadi jangan sakit satu aja sebenarnya. Satu lembar aja yang banyak berdiskusi. Siapa yang kita catat? Ya, kesulitan silakan tanyakan. Semuanya daunnya, kembangnya itu dipertahankan apa? Dipertahankan apa? Jadi dipertahankan ya. Nah, sebanyak-banyaknya. Misalnya di sini dapat 2 kan, 3 kan. Kalian juga tuh ada kembang teratai. Kenapa Pak kembang teratai itu hidupnya di air? Ada kembang mawar, biasanya kembang mawar itu ada banyak. Ada satu sih. Hidupnya di mana? Satu dia yang lainnya berdiskusi. Ini hasil. Nanti kita presentasikan nanti di depan dibacakan. Hasil presentasi kelompok 1 adalah 1. Tumbuhan Putri Malu. Putri Malu beradaptasi terhadap apa? Lingkungannya dengan cara di dalam satu aja perwakilan itu berapa? Semuanya. Jadi dapatlah perbandingannya. Dampak cari sebanyak-banyaknya.
Kalau ya kan ada beberapa tiga kalau yang bergerak itu bentuknya sikap. Kalau pagi tadi kan kalau bergerak apa turunnya? Ya. Beda lawan kambang lain. Kalau kambang lain saya mampu. Diskusikan dulu. Yang kedua diskusi. Kenapa jadi beda daripada yang lain? Kembang itu kalau daunnya dinyakit itu kan tahu yang kalau belum ada kata di jauh
Selesai ya? Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan diwakilkan atas satu atau dua orang. Dibacakan bunganya ada sudah selesai. Selesai. Udah. Tiga. Selesai. Kelompok empat kan? Tidak selesai. Baris. Belum. Kelompok lima. Ya. Cari tahu di mana. Kalian boleh cari tahu di buku atau bahan ajar yang lain. Duit amati yang ada apakah Putri Malu seperti apa, Kembang Teratai seperti apa. Yang kalian cari tahu adalah Putri Malu ini sifatnya apa beradaptasinya? Apakah beradaptasinya berupa bentuknya yang berubah? Apakah mempertahankan hidupnya dengan cara apa? Apakah perkembangbiakannya? Apakah sikapnya? Ataukah bertahan hidup di lingkungannya? Yang 5 menit lagi lah. 5 menit. Selesai dulu dimakan. 5 menit. Mana sih ini? Ada yang masih kesulitan? Ada. Kelompok 5 ada yang dibantu? Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Jadi itu. Kelompok 1.
Cari sebanyak-banyaknya dulu pendapat gue. Ada berapa? Ada berapa sih? 4. Apa-apa dulu? Baik, waktu tinggal 2 menit lagi untuk menyelesaikan supaya nanti kita presentasi. Ya, coba tujuan matematikanya, tujuannya presentasi terakhir.
malu bisa berubah? Apakah untuk melindungi diri dari malu atau tidak? Apakah untuk membiarkan atau bukan? Baik. Ya. Baik. Tadi apanya? Ya. Itu lapor. Baik. Kalau tidak, Sifatnya. apa yang harus diskusi? Baik ya, waktu sudah selesai. Kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusinya. Bacakan dulu hasilnya. Ya. Yang kelompok lain silakan. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasinya. Yang lain silakan perhatikan kelompok 1 untuk mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Ya, silakan. Ya, yang lain kelompok 6. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya. Cara-cara kumpulan beradaptasi dengan sengaja berdirinya dengan cara menutup doa ketika sentuh dan memiliki Dua, bunga mawar beradaptasi dengan cara menekan kainnya yang berduri agar bisa berdiri. Ya, terus. Tiga, bunga terapi beradaptasi dengan cara memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan juga berfungsi agar dapat menampung beradaptasi dengan cara mengambil embun pagi menggunakan daunnya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu hasil diskusi kelompok 1. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Suaranya lebih nyaring. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Hei, kelompok 3 sudah selesai? Sudah 4? Sudah selesai 4? Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah, silakan bacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Seperti malu sebagai pemalu katanya memberi minat teladan. Kedua, katus berduri menyimpan cadang air di dunia bertahan hidup. Tiga, selesai. Aku selesai. Terusnya lebar batang. Lagi.
Baik ya. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 yang sudah mengerjakan presentasinya. Sekarang coba kita amati sekali lagi. Ya. Kita sepakati tumbuhan dari putri Malu. Ciri-cirinya adalah berbentuk daun berjari, terus di tangkainya ada duri. Untuk apa? Melindungi dirinya. Ya. Yang kedua, daunnya akan menusuk. Ya. Kalau tersentuh atau menusuk, ini untuk melindungi diri. Jenisnya paling putri Malu ada melindungi diri. Yang kedua, ini bentuk apa? Bentuk apa tadi apa? Berduri, daunnya mengecil. Ini untuk apa? Fungsinya bertahan di kalau bawah ya ya. Baik, kita sudah masih diskusi. Sekarang silakan kita evaluasi sebentar untuk menyimpulkan kegiatan. Kita jawab sama-sama. Yang kelompoknya tahu silakan angkat tangan. Ya, kita evaluasi hari ini, pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalau cuaca sedang panas, bagaimana sikap tubuh kita menyesuaikan diri? Apakah A mengeluarkan keringat, berbadan yang menggigil, dan sering buang air kecil? Silakan. A dan jawabannya. Kita lihat. Apakah A? Betul, benar. Yang kedua, menyesuaikan diri maka hidup dengan lingkungan disebut dengan silakan kita adaptasi. Kita lihat. Betul, benar. Terus bebek melakukan adaptasi berupa apakah A memiliki bulu yang tipis, B mempunyai C. Kita lihat. Tepuk tangan. Satu. Baik, pertanyaan berikutnya. Fungsi paruh bebek yang lebar dan tipis yaitu untuk apa? Kan? Menyaring makanan dari air. Kita lihat apakah menyaring makanan dari air. Tepuk tangan. 3 untuk nilai kelompok 1 dan 1 kelompok 5. Pertanyaan terakhir. Burung memiliki paruh dan kaki yang berbeda sesuai dengan yang ketiga bentuk makanannya. Kita coba. Apakah bentuk makanannya? Ada yang lain? A. Jenis makanannya. B. Jaga. Kedua, nomor 3. A. Empat. A. Kita lihat. Apakah A atau B? A. Baik ya. Kesimpulan kita pembelajaran hari ini adalah makhluk hidup apa? Kesimpulan hari ini kelompok 1. Apa kesimpulan kita pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Adaptasi. Apa satu? Kelompok 2? Kesimpulannya? Ada yang tahu kesimpulannya? Kelompok 4? Kesimpulan kita untuk pelajaran adaptasi hari ini apa? Makhluk hidup mampu beradaptasi dengan cara apa? Bertahan hidup seperti merubah bentuk. Apa lagi? Kelompok 5. Selain kata berubah bentuk, sikap, ya. Jadi semua makhluk hidup akan beradaptasi terhadap lingkungan sesuai dengan cara makannya,
sesuai dengan tempat tinggalnya, sesuai dengan tempat hidupnya. Nah, baik, terima kasih. Hari ini sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Doa dimulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna Baik, terima kasih pembelajaran kemudian dan mengucapkan sekali lagi mohon maaf. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang banyak dapat kelompok 1 silakan pulang dulu. Kelompok 5 silakan. Kelompok 4. Kelompok 2 presentasinya bagus. Silakan. Silakan kelompok 4. Suruh guling sini, Pak. Terakhir silakan kelompok